Baik, di segmen kali ini saya akan memberikan informasi update penanganan banjir Semboro. Seperti yang diberitakan sebelumnya pemirsa, bencana banjir dan tanah longsor terjadi di Jember pada Rabu sore kemarin, di mana sebanyak 250 rumah di satu desa terendam banjir luapan Sungai Tanggul yang disertai lumpur pekat. Tingginya intensitas hujan juga mengakibatkan bencana tanah longsor di 2 titik. Selain desa Sidomulyo, banjir terparah terjadi di desa Pondok Joyo Semboro, di mana luapan Kali Tanggul mengakibatkan 250 rumah warga terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter. Tingginya air ini mengharuskan warga 2 dusun, Songon dan Pondok Rampal, yang saat ini rumahnya terendam banjir mengungsi ke balai desa setempat. Dan siang tadi, Wakil Bupati Jember Kiai Haji Muhammad Balia Firjaun Barlaman mengunjungi warga terdampak banjir di Kecamatan Semboro. Dan untuk mengetahui bagaimana bentuk penanganan banjir Semboro ini, telah terhubung bersama kami secara virtual Wakil Bupati Jember Kiai Haji Muhammad Balia Firjaun Barlaman atau yang akrab disapa Gus Firjaun. Halo, Assalamualaikum Gus Firjaun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gus Firjaun, seperti yang diketahui sejak sore kemarin di dua dusun di Kecamatan Semboro terendam banjir sebanyak 250 rumah warga. Jadi sejauh ini langkah kedaruratan apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, Gus Firjaun? Jadi pertama, kami sudah melakukan koordinasi dengan 3 pilar dan OPD terkait serta relawan bencana, baik dari Tagana maupun dari yang lain. Perlu kami laporkan sementara ini bahwa total daripada rumah yang terdampak ini ada 1.294 kakak, Pak, yang terdapat 1.294 kakak. Ada fasumnya, ada 7 yang terkena. Dan langkah yang kita lakukan di sini adalah yang pertama, kita membuka dapur umum mandiri di desa terdampak. Juga kami sudah distribusikan beberapa bantuan, baik itu berupa sembako, obat-obatan maupun perangkat untuk peralatan untuk bayi, Mbak. Dan kami tadi air sudah mulai berangsur menyusut, tapi di beberapa di desa, khususnya di Sidomulyo, ini ada kenaikan, tetapi itu lambat, Pak. Ada kenaikan lambat. Yang lain sudah rata-rata sudah mulai turun antara 40 sampai 70 cm. Nah, kemudian warga yang terdampak yang sementara mengungsi di balai desa dan sebagainya sudah berangsur-angsur kembali ke rumah masing-masing. Kami juga memberikan kerjasama dengan BPBD Jawa Timur, Pak. Itu mendistribusikan bantuan antara lain juga alat-alat kebersihan, Pak. Alat-alat kebersihan kayak sapu, serok dan sebagainya, terpal dan sebagainya untuk mengantisipasi datangnya banjir. Kami menyediakan 2 perahu karet, Pak, untuk keperluan evakuasi. Sementara untuk korban tidak ada korban jiwa, tapi ada 1 rumah terdampak longsor di wilayah Sumber Baru, Mbak. Pemantauan TRC di wilayah masing-masing desa kami sudah persiapkan untuk mengantisipasi datangnya banjir susulan, dan kemudian kita sudah kerjasama juga dengan bidan desa, kemudian puskesmas untuk mengantisipasi bila mana ada keluhan kaitan dengan kesehatan. Demikian, Mbak.
Ya, baik Gus Firjon. Mengingat curah hujan yang masih tinggi hingga sore hari ini, langkah antisipasi apa yang akan dilakukan pemerintah daerah untuk khususnya di wilayah Kecamatan Semboro ini, Gus? Ya, ya. Jadi yang pertama tadi kami siapkan beberapa terpal ya untuk evakuasi, sekaligus nanti kami tunjukkan untuk jalur-jalur evakuasi. Kita persiapkan 2 perahu karet, kita untuk mengevakuasi, juga kita siapkan tempat-tempat pengungsian antara lain di balai desa dan rumah-rumah penduduk yang memiliki ketinggian lantai melebihi rumah-rumah yang lain. Jadi itu yang kita persiapkan untuk mengantisipasi, sekaligus juga kita memantau debit air yang ada di sungai. Ya, dan siang tadi Gus Firjon mengunjungi warga terdampak banjir di Kecamatan Semboro. Mungkin ada harapan dan juga kebutuhan yang disampaikan oleh masyarakat di sana, Gus? Ya, masyarakat memang pertama membutuhkan air bersih, Mbak. Jadi air bersih, kemudian air untuk minum. Kami sudah persiapkan itu, kami sudah berikan itu juga. Berharap ada solusi karena sana itu sudah menjadi langganan, Mbak. Langganan banjir, cuma kali ini adalah yang terparah. Kali ini yang terparah. Nah, karena itu berharap ada solusi dari pemerintah baik kabupaten maupun provinsi dan pusat, mungkin yang harapan dari masyarakat agar tidak lagi desanya atau daerahnya ini menjadi sasaran banjir di tahun-tahun mendatang. Ya, gitu, langganan banjir, antisipasi jangka panjang seperti apa yang akan dilakukan pemerintah daerah, Gus Firjon? Kami sudah lakukan, kita akan minta memang di sungai itu ada sedimen, gitu. Ini sudah mulai meninggi sehingga perlu untuk beberapa sungai-sungai besar sekaligus anak-anak sungai yang masuk di desa-desa itu untuk dilakukan normalisasi dan pengerukan, Pak. Sehingga bisa menampung debit air yang agak banyak. Sekaligus juga kita himbau kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah di saluran-saluran, irigasi dan sebagainya, drainase ini hendaknya juga di selokan-selokan di desa-desa untuk dinormalkan kembali. Juga kami kerjasama dengan Forkopimda dengan 3 pilar yang lain ini untuk melakukan reboisasi penanaman pohon di dataran-dataran tinggi karena banyak banjir kiriman dari dataran tinggi itu, Pak. Jadi beberapa hal itu yang kita persiapkan untuk jangka panjang, normalisasi sungai, kemudian pembersihan saluran-saluran air drainase di kampung-kampung di desa-desa, kemudian penanaman pohon-pohon yang berbatang keras sehingga ada daya serap airnya itu lebih tinggi lagi, Pak. Baik, jadi banyak hal yang akan dilakukan pemerintah daerah untuk mengantisipasi jangka panjang khususnya di wilayah yang saat ini tengah terendam banjir. Dan terakhir Gus Firjon, apakah pemerintah daerah akan terus mengawal terhadap warga terdampak banjir ini, Gus? Baik dari Forpimcam dengan kepala desa dan sebagainya untuk memantau, sekaligus dengan dari Dinas Kesehatan melalui Puskesmas, Bidan Desa, ini untuk terus mengawal dan memantau keberadaan daripada warga yang terdampak banjir. Ini kita lakukan langkah-langkah pengawalan, sehingga kita juga siapkan beberapa hal yang misalnya mencapai satu kedaruratan untuk ambulan dan sebagainya, itu kita persiapkan. Mudah-mudahan ini banjir segera surut, karena tadi trennya surut, walaupun ini ke depan rasanya curah hujan masih tinggi, tapi kami berharap mudah-mudahan lah ini tidak terjadi lagi di daerah kami, khususnya di 3 kecamatan.
Ya baik, memang Begitu, Pak. menjadi harapan kita semua bahwasanya banjir yang saat ini menerjang di Kecamatan Semboro ini untuk segera surut. Baik, terima kasih Wakil Bupati Jember Kiai Haji Muhammad Balia Firjon Barlaman telah bergabung bersama kami di program Gatekeeper Sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Atul.